semua orang sangat semangat untuk menutup hari ini dengan insight, dengan begitu banyak rekomendasi agar kita semua memastikan transisi energi ini menjadi agenda prioritas utama, tidak hanya dalam agenda pemerintah, tapi juga kita ingin lebih cepat target net zero emission ini kalau bisa 2060 lebih awal akan terasa lebih baik untuk kita semua. Untuk itu saya optimistis sekali pada Sustainable Energy Week 2023 dalam event yang luar biasa ini kita bisa berjejaring, kemudian bertukar pikiran, melakukan wacana lintas sektoral menuju satu kesepamahaman. Karena yang penting adalah bagaimana kita satu hati, satu visi supaya transisi energi di Indonesia ini memberikan manfaat bagi pembangunan nasional jangka panjang, menengah, dan pastinya juga untuk masyarakat Indonesia. Untuk itu saya ucapkan juga terima kasih kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Bangunan dan Perencanaan Nasional atau Bappenas yang didukung oleh Mitra Internasional, German International Corporation atau GIZ Indonesia ASEAN yang sudah berinisiatif untuk mengadakan acara pada hari ini dengan tema United Towards Decarbonized Energy System, di mana tahun ini turut diselenggarakan oleh program Clean, Affordable, and Secure Energy for Southeast Asia and 1,000 Islands Renewable Energy for Electrifications program. So, ladies and gentlemen, I would like to start our first session. There actually will be a fourth session for today. It's going to be great. We have an amazing lineup of speakers. We have an amazing topics for today. There will be 4 sessions for today, and I'm going to be hosting for session, the second annual Indonesia Sustainable Energy Week. So, ladies and gentlemen, our first session will be about gender equality and social inclusion for a just energy transitions. There will also be a discussion about this, but I would like to start the first session with a scene setting by Ibu Ruli Marianti as a principal advisor of GIZ IZ2. So, ladies and gentlemen, without no further ado, I would like to invite Ibu Ruli Marianti selaku Principal Advisor GIZ IZ2. Ladies and gentlemen, please the biggest, warmest applause for Ibu Ruli Marianti for giving us a scene setting, bridging gaps towards a just energy. Looking forward for the presentations, Ibu. I'm sure that it's gonna be great to start our Friday morning. Looking forward to hear from you. Thank you, Ibu. Seluruh peserta hari keempat dari Indonesia Sustainable Energy Week 2023, selamat pagi sekali lagi. Salam sehat dan salam berkah selalu. Ini sudah hari keempat kita mendiskusikan tentang transisi energi yang berkeadilan. Nah, kalau kita bisa mulai, bisa dibantu dengan slides-nya, juga untuk panitia, silakan juga mengingatkan jika waktunya lewat. Baik. Seperti Ibu dan Bapak sekalian, para peserta semuanya melihat konsep transisi energi berkeadilan ini sebetulnya merupakan konsep yang cukup kompleks. Di dalam konsep ini ada semacam 2-in-1. Satu bicara tentang transisi energi, dan bagian yang kedua berbicara tentang berkeadilan. Kalau kita bicara tentang transisi energi, kita bicara tentang pola energi yang akan berubah atau akan diubah dari yang tergantung pada fosil menuju kepada sumber-sumber energi yang lebih bersih. Sedangkan pada saat kita bicara tentang berkeadilan, kita bicara tentang minimalisasi kesenjangan sosial ekonomi di dalam masyarakat yang luas. Jadi ini ada dua hal yang cukup kompleks, keduanya disatukan di dalam satu konsep, transisi energi yang berkeadilan. Kompleksitas ini ditambah lagi
Karena ini merupakan satu konsep yang bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, bisa dipahami dari berbagai perspektif. Pengusaha melihatnya sebagai transformasi bisnis. Dari pemerintah melihatnya melalui perspektif pengaturan dan kebijakan. Pekerja di industri energi terbarukan melihat transisi energi berkeadilan ini dari perspektif perubahan pekerjaan, peluang yang bisa diambil, atau perubahan pekerjaan termasuk hal yang negatif, kehilangan pekerjaan. Dari sisi masyarakat misalnya, secara umum masyarakat yang terdampak melihat bagaimana partisipasi kami, apa dampaknya kepada kami, dan bagaimana kami bisa mendapatkan manfaatnya. Juga kita tahu banyak studi yang juga menganalisa transisi energi, jadi dari sisi ilmuwan akademisi melihatnya sebagai analisa ilmiah tentang transisi energi berkeadilan. Dalam riuh rendahnya diskusi, negosiasi, kita tahu dengan ZP di Indonesia negosiasinya cukup ketat. Juga semua pembicaraan seringkali yang kita dengar adalah aspek-aspek tekniknya, aspek kebijakannya, dan ini juga satu hal yang sangat ramai, aspek pembiayaannya. Mengapa demikian? Mungkin karena transisi energi ini secara natural memang wilayahnya para ahli teknis. Kita seringkali tidak terlalu mendengar tentang sisi berkeadilannya. Mengapa demikian? Mungkin ini seperti di dalam mitologi Yunani, kita tahu ada cerita tentang Pandora Box atau kotak Pandora, suatu kotak di mana kalau itu dibuka, banyak masalah yang sebelumnya kita tidak tahu atau penyakit yang kita tidak tahu bermunculan. Begitu kompleksnya dari satu aspek dari konsep ini berkeadilan. Di hari keempat ini kita beruntung untuk melihat atau berusaha memahami lebih jauh sisi kedua dari konsep transisi energi berkeadilan ini. Hari ini kita nanti akan mendengarkan diskusi terkait dengan gender, kita akan mendengarkan diskusi terkait dengan penyediaan sumber daya manusia untuk transisi energi berkeadilan. Bahkan nanti akan ditutup dengan diskusi atau pembicaraan tentang narasi transisi energi berkeadilan. Bagaimana narasi ini bisa lengkap, multifaset, pemahaman-pemahaman yang beragam tadi bisa disatukan. Ini hari yang keempat yang akan kita lakukan. Saat ini saya ingin mengajak Anda semua untuk masuk lebih dalam ke dalam konsep transisi energi berkeadilan. Bisa masuk ke slide berikutnya, mohon dibantu. Peserta Indonesia Sustainable Energy Week 2023 yang terhormat, di sini kita akan lihat atau berbicara tentang 6 aspek kunci, setidaknya ya, karena aspek-aspeknya cukup banyak, konsep ini cukup kompleks. Setidaknya untuk hari ini kita bisa melihat 6 aspek kunci. Inklusi sosial, kesetaraan akses, kesetaraan gender, kepemilikan dan partisipasi masyarakat, perlindungan lingkungan, penciptaan pekerjaan, dan peningkatan kesejahteraan. Untuk inklusi sosial, transisi energi ini perlu meminimalisasi kesenjangan. Minggu yang lalu saya pergi ke satu kabupaten di Jawa Barat untuk berpartisipasi, mengobservasi sebetulnya, satu kegiatan pelatihan untuk PLTB, pembangkit listrik tenaga Bayu. Ini pelatihan untuk berbagai unsur masyarakat. Yang menarik, dari peserta ada juga unsur dari pengusaha.
pada waktu diskusi mereka yang dari pengusaha menyebutkan atau sharing pengalaman bahwa salah satu aspek, salah satu hal yang paling rumit dan sensitif dari penyiapan proyek ini adalah bagaimana mengelola partisipasi masyarakat. Masyarakat itu sudah cukup lantang untuk menanyakan seperti yang saya sebutkan tadi. Untuk proyek ini bagaimana dampaknya terhadap kami dan apa manfaatnya bagi kami. Oleh sebab itu di proyek ISET ini salah satu proyek yang disupport oleh GIZ juga, merupakan proyek bilateral Indonesia-Jerman. Salah satu pelatihan yang diminta oleh industri adalah pelatihan untuk community engagement. Bagaimana industri memiliki ahli untuk menangani, untuk memanage, mengelola dengan positif partisipasi pelibatan masyarakat. Disinilah aspek inklusi sosial ini sangat penting pada saat kita berbicara tentang transisi energi berkeadilan. Ini yang pertama kali, karena begitu penyiapan proyek dilakukan, Anda berhadapan dengan masyarakat. Sekalipun PLTB hanya tiang saja, tidak bicara seperti geothermal yang bisa dalam tanda petik menghabiskan wilayah, masyarakat sudah bertanya, ini apa, dampaknya apa untuk kami, dan apa manfaatnya bagi kami. Inklusi sosial, satu aspek penting dari transisi energi berkeadilan. Aspek kunci yang kedua, kesetaraan akses. Di sini pada saat kita bicara tentang transisi energi berkeadilan, bicarakan tentang kebijakannya, bicara tentang teknisnya, bicara tentang pembiayaannya, jangan lupa bahwa aksesnya untuk energi bersih ini harus bisa dirasakan secara adil dan terjangkau secara merata untuk masyarakat yang seluas-luasnya. Kita lihat bahwa untuk energi secara umum, kasus keterbatasan akses ini seringkali ada di wilayah-wilayah yang terpencil, pulau-pulau terisolasi atau daerah-daerah perbatasan. Di salah satu pelatihan yang juga diselenggarakan oleh Project ISET, salah satu yang tertarik adalah bapak-bapak dari TNI. Mengapa pada saat mereka ditugaskan di daerah perbatasan, teknologi seperti mikrohidro itu juga bisa mereka gunakan untuk mendapat akses energi bersih, akses energi. Nah, ini kesetaraan akses ini juga dipengaruhi misalnya dengan kondisi sosial ekonomis, kondisi ekonomis misalnya, keterbatasan biaya. Kita tahu panel surya tersedia, tapi berapa investasi yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk melakukan itu atau untuk memasang itu. Ini aspek kedua, jadi kesetaraan akses ini juga sangat penting pada saat kita mendiskusikan, membuat policy dokumen kebijakan transisi energi berkeadilan. Kepemilikan dan partisipasi masyarakat sebagai aspek kunci ketiga. Ini ada kaitannya dengan aspek pertama, inklusi sosial. Seringkali kalau kita lihat, silahkan Google dan sebagainya, ada kelompok-kelompok masyarakat adat yang terdampak wilayahnya, wilayah-wilayah adat oleh proyek-proyek. Ini tidak hanya terkait dengan proyek energi terbarukan ya, berbagai proyek pembangunan. Tetapi untuk proyek-proyek energi bersih ini kan juga proyek-proyek pembangunan yang sama juga ada dampaknya. Oleh sebab itu satu hal yang harus dipastikan oleh transisi energi berkeadilan itu adalah memastikan ownership, kepemilikan dari masyarakat dan partisipasi masyarakat. Artinya bahwa mereka menjadi mitra sedapat mungkin. Tentunya kita tahu kemampuan tidak selalu tersedia, itu sebabnya perlu dipikirkan bagaimana pengembangan kapasitas masyarakat. Kita tahu juga cerita-cerita tentang pembangunan PLTMH mikrohidro di beberapa desa. Ini ternyata bisa menjadi sumber pemasukan
di masyarakat desa jika dikelola dengan baik. Artinya tidak hanya masalah teknis, tapi ada masalah yang lain atau kapasitas yang lain yang bisa dikembangkan di masyarakat desa untuk menjadi pengelola proyek-proyek energi bersih ini. Aspek kunci yang kelima ini adalah perlindungan lingkungan. Di sini transisi energi berkeadilan itu sekalipun judulnya sudah hijau ya, transisi energi dari fosil ke energi yang baru terbarukan. Tetapi kita tahu bahwa di dalam pelaksanaan proyeknya itu ada hal-hal juga yang bisa memiliki dampak terhadap lingkungan. Dampak terhadap lingkungan ini tentu saja tidak selalu sejajar dengan judul bersihnya energi terbarukan, karena bisa mengurangi atau bisa mengubah pola hidup, pola hayati dan sebagainya, biodiversity di suatu tempat. Jika proyek ini memang membutuhkan wilayah yang besar. Jadi bagaimanapun juga kita tidak hanya melihat, oh ini energi terbarukan, ini hijau, transisi energi pasti akan oke. Kita juga perlu melihat dampak lingkungan lain yang bisa diakibatkan oleh pembangunan proyek-proyek tersebut, pelaksanaannya, maintenance dan sebagainya. Jadi ini juga salah satu aspek yang perlu kita pikirkan supaya kita tidak terlena dengan label hijau, tetapi melupakan bahwa dampak lingkungan itu aspeknya banyak juga. Ini terkait dengan perlindungan lingkungan. Aspek keenam, penciptaan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan. Nah, ini salah satu aspek favorit saya karena kami sudah melakukan berbagai kegiatan di sini. Tahun 2030 menurut berdasarkan proyeksi RKN, proyeksi tentang berapa banyak pekerjaan bisa diciptakan jika pemanfaatan energi terbarukan ini bisa dilakukan, ini cukup banyak. Kita bisa kembali ke slide berikutnya. Masih di slide berikutnya. Nah, kembali. Banyak proyeksi dilakukan, salah satunya memproyeksikan bahwa di 2030 jika kita memenuhi target pemanfaatan energi terbarukan akan tercipta 7,2 juta tahun kerja, bukan 7,2 juta pekerjaan lawan kerja, tahun kerja. Ini perhitungannya cukup rumit untuk job year ini tahun kerja. Tapi apapun proyeksinya, satu pesan bahwa transisi energi berkeadilan ini akan membuka peluang, membuka kesempatan kerja yang cukup baik. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau peluang kerja dibuka, sudah adakah SDM yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan itu? Sudah adakah tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri energi terbarukan? Ini pertanyaan sangat besar, juga hal yang cukup rumit. Satu anekdot yang selalu saya bawa dari berbagai event, dan saya ingin kabarkan adalah ini supaya membuat kita bisa memikirkan gap yang besar antara permintaan SDM terampil dengan bagaimana penyediaannya. SMK kita punya berapa? 13.000 pulau dan sebagainya. SMK kita di Indonesia itu lebih dari 14.000. Berapa SMK dari 14.000 tadi yang memiliki program teknik energi terbarukan? Tidak lebih dari 30 SMK.
dari 14.000. Itu pun SMK-SMK tersebut masih berpikir, kalau kami membuka program teknik energi terbarukan, meluluskan anak-anak, kemana anak-anak ini akan ditempatkan? Itu pertanyaan besar dari sisi lembaga pendidikan. Kalau efisiensi energi misalnya, dari sekian banyak politeknik di Indonesia, ada satu di Bandung yang memiliki program efisiensi energi. BLK, saya pikir sekarang ini sekitar 375-an BLK seluruh Indonesia. Ini untuk informal, pelatihan-pelatihan informal ya. 1-2 yang memiliki, mengajarkan, menawarkan pelatihan, tidak semua teknologi dari energi terbarukan. Lalu bagaimana dan di mana kita bisa mencetak SDM terampil untuk bekerja di industri energi terbarukan yang harus berkembang untuk memenuhi target-target energi dan target-target iklim kita di Indonesia. Hal yang lain adalah penyiapan SDM itu tidak seperti begitu saja memetik buah dari pohon pun butuh waktu ya. Ini semua itu butuh waktu yang cukup panjang dan perlu tindakan yang konkret, tindakan yang efektif. Karena kalau pembicaraannya berputar-putar saja terkait dengan kurikulum dan sebagainya tanpa ada aksi yang konkret pada sisi institusi pendidikan baik umum maupun vokasi, ini akan berputar-putar, kita akan jalan di tempat saja. Sementara waktu terus berjalan, target-target harus dicapai. GIZ sendiri di dalam proyek-proyeknya untuk pengembangan SDM untuk transisi energi berkeadilan selalu mengkaitkan 3 hal penyediaan SDM. 1, pengembangan keterampilan melalui pelatihan, melalui pengembangan kapasitas institusi-institusi pendidikan. Kami fokus cukup banyak di vokasi, pendidikan dan pelatihan vokasi, sekalipun membuka juga peluang kerjasama dengan pendidikan umum. 1, pengembangan keterampilan. Kedua adalah menciptakan ekosistem yang kondusif untuk pengembangan SDM ini. Di sini kita bicara tentang standar kompetensinya, kita bicara tentang ketersediaan peta okupasi untuk bidang energi terbarukan. Ini sudah ada juga. Kemudian kita bicara tentang bagaimana menyambungkan, istilahnya seringkali kalau orang vokasi, link and match antara kebutuhan industri dengan dunia pendidikan. Kami juga membentuk atau memfasilitasi pembentukan Dewan Keterampilan Energi Terbarukan yang isinya adalah mereka dari private sector, dari industri yang bisa menyambungkan kebutuhan industri dengan dunia pendidikan umum maupun vokasi. Ini ekosistem yang kondusif. Dan yang ketiga yang disatukan di dalam satu paket adalah kemitraan strategis. Mengapa? Karena penyiapan SDM untuk transisi energi yang berkeadilan ini tidak bisa dilakukan masing-masing, meskipun ada banyak, tapi kalau dilakukannya sendiri-sendiri tidak akan nyambung, atau hanya disangga oleh satu pemangku kepentingan saja, ini juga tidak. Ini bukan hanya urusannya Bappenas, bukan hanya urusannya Kemendikbudristek, bukan hanya urusannya Kemnaker, bukan urusannya Kem ESDM, bukan urusannya hanya donor-donor atau mitra pembangunan, seperti GIZ dan lain-lain. Kemitraan strategis harus dilakukan. Kita juga tidak hanya bisa menunjuk jari kepada industri. Kenapa kamu tidak memberikan
masukan, dan sebagainya. Kemitraan strategis harus dilakukan. Nah, ini setidaknya 6 aspek yang perlu kita pikirkan pada saat nanti kita mendiskusikan tentang gender, tentang SDM. Saya jadi terlupa satu, tentang kesetaraan gender. Bu Neni sudah melirik pada saya. Gendernya belum disebutkan. Kesetaraan gender. All over Indonesia, tingkat partisipasi perempuan di dalam industri energi terbarukan itu sekitar 3,6%. Ini data dari studi tahun 2020. 36%. Dan dari 36% ini, sebagian besar para perempuan berada di pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya administratif. Hambatannya apa? Ada dua kelompok. Satu, hambatan untuk masuk di dalam industri energi terbarukan. Ini terkait dengan image stereotype gender klasik. Terkait dengan tidak adanya role model. Terkait dengan berbagai pemikiran, pertimbangan kultural yang terkait tentang konstruksi gender laki-laki dan perempuan. Kamu baiknya bekerja di mana? Nah, kamu baik. Orang tua juga sangat berpengaruh dalam hal ini. Hambatan yang kedua itu adalah hambatan yang terkait dengan retensi atau mengapa perempuan tidak bertahan di industri energi terbarukan. Salah satu yang terbesar itu adalah hambatan terkait sulitnya medan kerja. Saya pernah di salah satu pelatihan berbicara dengan ini teknisi untuk PLTB. Perempuan muda yang tangguh, kecil saja sebetulnya, yang bisa naik ke tower untuk PLTB itu yang sekian puluh meter dengan membawa ransel karena semua pekerjaan untuk maintenance dan lakukan ada di sana. Bukan di bawah, di kotak begini, tapi ada di atas. Dan dari lokasi, kemudian ke fasilitas publiknya, misalnya kamar mandi, dan sebagainya, dia harus berjalan 1 kilo. Bayangkan kalau itu malam hari. Bagaimana aspek keselamatan dan sebagainya. It's the way it is, kita tahu. Tapi ini juga membuat para serikandi energi terbarukan di lapangan memiliki tantangan yang jauh lebih berat untuk bertahan di sana. Sekalipun peluang kerjanya besar, mulai dari teknisi sampai dengan manajemen. Bahkan kami sudah melakukan digital marketing training untuk itu. 6 aspek kunci yang perlu kita pikirkan. Mari kita kembali ke slide yang terakhir, singkat saja. Membicarakan transisi energi berkeadilan berarti kita mengubah paradigma energi kita. Transisi energi berkeadilan itu menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua orang. Transisi energi berkeadilan tidak hanya mempengaruhi bagaimana kita memproduksi dan mengkonsumsi energi, tetapi juga bagaimana kita membangun masyarakat yang lebih adil, berkelanjutan secara sosial dan ekonomi. Selamat berdiskusi di hari keempat ini. Terima kasih. Thank you very much for the first session, Gender Equality and Social Inclusion for a Just Energy Transitions. I cannot agree more, Ibu, bahwa isu ini benar menjadi penting agar energi transisi ini, pendekatan untuk memanfaatkan transisi energi bisa dinikmati oleh setiap individu tanpa kemudian memandang gender, latar belakang atau keadaan. Kita harapkan pastinya kontribusi terhadap Indonesia ini akan menjadi lebih maksimal ketika semua pihak yang berada semua pihak yang kemudian bisa memberikan kontribusi
kepada transisi energi di Indonesia. Terima kasih sekali lagi Ibu Ruli Marianti selaku Principal Advisor GIZ Innovation and Investment for Inclusive Sustainable Development Project Phase 2 for giving us the setting bridging gaps towards a just energy.